Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Kali ini aku ingin membawakan general reading. Temanya adalah dia melihat kamu dari ini. Dia melihat kamu dari hal apa aja. Aku nggak ngerti sih sebenarnya konteks judulnya tuh apa. Dia melihat kamu, karakter kamu, atau dia memperhatikan part-part of yourself dari mana. Nggak tahu juga, bingung juga. Pokoknya nanti lihat aja isi readingannya apa. Aku juga nggak tahu, kita sama-sama surprise nanti ya. Jangan tanya kenapa aku mau pilih temanya itu, aku juga nggak tahu, pokoknya mengalir aja deh, nggak ada yang direkayasa tadi buat. Oke. Ini general reading ya, bisa resonance-nya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading bisa kontaknya itu ada di description box video ini ya. Oke, itu aja. Kita mulai. Oh no, kita bakalan cek energi seseorang ya, yang dia pikirkan tentang kamu apa. Aku kasih waktu buat kalian ngebayangin seseorang yang kita cek energinya. Silakan. Udah, jangan lama-lama, nanti keburu lebaran. Oke, kita mulai. Dia melihat kamu dari ini. Dari hal apa aja ya? Dia melihat kamu dari hal ini. Entah kenapa awal-awal dia bilang gini, bisa ini ya, dia melihat kamu dari apa aja, atau dia ingin mengatakan apalah tentang diri kamu ya. Dia melihat kamu yang menggemaskan katanya. Bisa aja ya dia ya. Kamu menggemaskan katanya. Dan pandai bicara. Ini kalian ekstrovert atau introvert? Nah, katanya dia bilang kamu pandai bicara. Dia suka dengan nada bicara kamu. Bicara kamu yang lembut dan kelihatan tegas, kelihatan punya pendirian, dan seseorang yang berprinsip. Agak hujan di luar ya, tapi sih harusnya nggak berisik ya. Kalian nggak terlalu dengar suara hujannya. Tapi kalau kedengeran sorry ya kalau agak berisik. Dan dia melihat kamu tuh orangnya nggak banyak bicara katanya. Dan ada yang kayak bertanya, kenapa sih kamu nggak banyak bicara gitu. Apakah kalian introvert? Gak semua introvert sih nggak banyak bicara ya. Cuma mungkin kalau introvert itu agak-agak tertutup. Jadi agak-agak pemalu jatuhnya, yang nggak banyak bicara ya. Nah, ada juga kalian yang sikapnya dingin katanya. Ini dinginnya itu ke lawan jenis atau ke siapa? Malah aku ngerasa banyak banget lawan jenis yang bilang kamu tuh sikapnya dingin. Mungkin mereka nggak cantik kali ya, nggak cantik atau nggak ganteng. Jadi kamu sikapnya dingin. Kalau dia cantik atau ganteng pasti kamu welcome, ya nggak sih? Nah, dia melihat kamu, tapi kadang kamu tuh ada sisi keponya katanya. Ada sisi kepo, tapi kamu tuh nggak mau dia tahu kalau kamu tuh kepoin dia. Ya, jadi kamu diam-diam tuh kepo katanya. Tapi dia suka kamu yang tenang orangnya. Nggak pecicilan ya, nggak ribet, nggak pecicilan, nggak gerasa kerusuk, nggak yang rude, nggak yang ngomongnya kasar, nggak yang berisik gitu. Ada kan orang-orang yang berisik mulutnya. Dia melihat kamu sulit banget kamu tuh dideketin, kayak tipe-tipe yang untouchable. Mungkin kalian punya tipe dan standar tersendiri ya untuk seorang pasangan, untuk lawan jenis. Dan mereka ngerasa, nah orang-orang nih ya, ada nih orang-orang yang ngerasa lawan jenis mereka tuh bukan tipenya kamu. Makanya kamu tuh
agak-agak dingin. Ini sebenarnya kita ngecek energi orang-orang atau dia sih? Energi dia, Kak. Cuma kenapa energi orang-orang juga ketarik sama aku ya? Apa aja lah ya. Ya, jangan terlalu di kotak-kotakan, pusing nanti bacanya. Apa yang kebaca aja ya di sini ya. Dia melihat kamu, ada sisi kamu yang sensitif kadang. Jadi kamu tuh kalau kalian feminin kebanyakan tuh agak suka ngambek ya, agak ambekan gitu ya. Kalau nggak diturutin ngambek, kalau nggak didengerin ngambek. Tapi ada sisi kamunya juga yang dewasa sebenarnya. Nah, sesuatu terjadi, kamu tuh suka sensitif, jadi gampang baper katanya. Tapi banyak dari kalian yang sekarang ya udah banyak berubah katanya. Kayak menjadi versi terbaru ya. Versi apa sih? Kayak seseorang yang baru. Kamu tuh banyak banget yang kayak gitu. Mungkin banyak ini kali ya transformasi yang kalian lakukan. Jadi ada yang bilang kamu tuh udah banyak berubah. Udah banyak berubah dan jadi lebih dewasa juga. Tapi keras kepalanya nggak hilang-hilang, Kak, katanya. Sebenarnya orang-orang keras kepala itu punya prinsip nggak sih? Keras kepala sama berprinsip itu beda tipis ya sebenarnya. Kalau keras kepala kan kesannya konteksnya tuh kayak jelek ya, negatif. Tapi kalau prinsip kan seseorang yang berprinsip kesannya tuh positif, baik ya. Dia melihat kamu, nah banyak hal yang kamu tanggung sendiri katanya. Mungkin masalah-masalah kamu, masalah keluarga, ya apapun tentang keluarga kalian tuh kayak menanggung bebannya sendiri. Ya ada yang bilang juga beban hidup kamu tuh banyak katanya. Nah kamu tuh cuek. Dia bilang kamu tuh cuek, termasuk sama orang-orang yang suka sama kamu. Kamu cuek banget. Karena beberapa dari kalian terlihatnya tuh seseorang yang kayak punya trauma di masa lalu ya. Katanya gitu sih, punya trauma di masa lalu. Dan banyak orang-orang tuh yang suka sama fisiknya kamu, katanya. Lucu, katanya fisiknya. Menggemaskan. Lagi-lagi menggemaskan ya. Nah, ada yang bilang, kamu kenapa sih sulit banget buat membuka diri, membuka hati? Mungkin lagi-lagi yang tadi kali ya, ada sisa-sisa trauma di masa lalu. Sebenarnya mungkin ya, kalau aku lihat kamu tuh orangnya penuh pertimbangan, bukan menutup diri ya. Takut pilih yang salah, takut ketemu yang salah lagi, takut nanti terjadi hal-hal yang seperti masa lalu ya. Makanya kamu tuh penuh pertimbangan, terutama di relationship. Takut hal-hal negatif, toxic, yang menyedihkan itu terjadi lagi. Ya, ini kayaknya kamu yang punya trauma-trauma. Nah, dia melihat kamu tuh kamu yang jutek. Ada sisi kamu tuh kalau ngomong tuh kayaknya agak-agak ketus ya. Walaupun apa yang kamu omongin tuh bener, tapi agak-agak ketus katanya. Kadang kamu tuh gak segan-segan buat kayak menyakiti orang lain, atau ngomongnya asal, atau lakuin apalah yang bikin orang marah atau kesel sama kamu. Ya karena mungkin juga sebenarnya mereka udah bikin kamu marah ya. Jadi ya kamu mungkin membalas caranya seperti itu. Dia melihat kamu, ada sisi kamu tuh ya kalau dilihat, entah lihatnya tuh dari luar, penampilan, fisik atau apa. Ada yang bilang kamu tuh punya karisma tersendiri. Punya karisma, charming ya kalau maskulin. Dilihat dari fisiknya tuh bagus, proporsional atau ideal. Nah, tapi buat kalian yang punya sifat karisma ini, karismatik ini, malah kebanyakan sikapnya dingin, orangnya cool. Banyak yang berharap ke kalian, tapi kalian tuh malah nggak peduli sama mereka. I don't care ya. Malah kamu menunjukkan sisi kamu tuh yang misterius dan sulit buat dibuka hatinya sama seseorang ya. Nah, dia melihat kamu sebenarnya kamu tuh bukan player, tapi lebih ke apa ya, dia melihat banyak tuh yang tertarik dan mau deket sama kamu. Jadi dia suka ngerasa
sebel karena kamu tuh ya punya banyak teman, punya deket sama banyak lawan jenis gitu ya. Mungkin itu bukti kamu yang friendly, kamu ramah ya. Tapi dia kurang suka kamu yang ramah dan friendly itu katanya. Terlalu friendly katanya. Jadi takutnya nanti lawan jenis ada yang salah sangka ya. Ntar mereka malah jadi baper. Padahal ya kamu ke semua orang baiknya seperti itu ya. Dia melihat kamu, kadang ada sisi kamu yang sulit buat didekati, sulit buat orang tuh masuk ya ke dunia kamu, pengen tahu dalam-dalamnya kamu, itu sulit banget. Tapi ada juga dari mereka yang melihat kalau kamu tuh punya inner beauty tersendiri ya, punya keunikan, kelebihan. Ada beberapa dari kalian yang kelebihannya itu beda dari kebanyakan orang. Dia melihat kamu, ada sisi kamu yang kadang tuh kayak kesepian atau sendirian, lebih ke kesepian sih. Ada sih dari mereka yang bertanya-tanya kayak kamu nih kesepian ya, atau karena terlalu sering dilihat sendirian. Ada yang bertanya kamu kesepian atau enggak, entah konteksnya ini mereka pengen deket, pengen nemenin kamu, atau ya pengen memastikan are you single or not. Mereka pengen tahu ya kamu tuh single atau enggak. Ada sih lawan jenis yang kayak gitu. Dia melihat kamu ini, banyak dari mereka yang kayak hubungannya udah gak baik sama kamu. Kamu kayaknya marah banget, emosi banget, dan benci banget sama mereka. Dan dia tuh ngerasa kamu udah cut off dia dari hidupnya ya. Nah dianya ini kayaknya tuh ada beberapa yang toxic ya. Tapi dia tuh sadar ketika kamu menjauhi dan cut off dia sadar dia udah berbuat salah ke kamu, kesalahan yang besar yang bikin kamu tuh kayak gak bisa maafin dia. Dia melihat kamu yang cukup strong ya orangnya. Kamu ngerjain apa-apa sendiri, independen, gak menyusahkan orang lain juga. Dari ibaratnya nih, dari kamu 0 sampai kamu ada di titik sekarang itu tuh kamu sendirian. Kamu menjalankannya, menghadapi apapun sendirian. Dan banyak sih dari dia yang bangga sama kamu nih katanya. Oke, kita lihat lagi ya. Kenapa aku jadi suka shuffle? Gak tahu sih. Ya dia melihat kamu. Aku yang nanya, aku yang jawab gak tahu ya. Aku adalah si random. Nah, dia melihat kamu, aura pancaran sinar ya, sinar diri kamu tuh bagus dan positif katanya. Ada dari mereka yang ngerasa ini kenapa ya, kepikiran kamu terus, susah lupain kamu, pengen tahu tentang kamu terus, kayak gak bisa jauh dari kamu. Kenapa? Ada apa? Apakah kamu menggunakan magic jadi mereka susah lupain kamu, atau kepikiran kamu terus ya? Apakah kamu ini ya menggunakan magic ya, magic jadi dia kepikiran kamu terus, susah lepas? Ada sih yang bilang kayak gitu, padahal mah mereka aja ya yang bucin ke kamu. Dia melihat kamu, ada sih yang bilang kamu tuh kenapa gak mau membuka diri ke mereka. Ada yang kayak gemes banget, kamu tuh sebenarnya lagi ada masalah, tapi kamu tuh gak mau cerita, gak mau minta bantuan. Jadi mereka juga jadi segan buat bantuin kamu. Kenapa? Padahal mereka tuh pengen banget bantuin kamu ketika ada masalah. Tapi kamunya kayak memberi jarak ya sama mereka, kayak set boundaries supaya mereka gak bisa masuk ke dunia kamu. Kayaknya beberapa aspek hidup, kayaknya kamu mengalami trauma ya. Ada yang dari relationship, mungkin juga keluarga, mungkin juga teman-teman atau karir. Nah itu adalah hal-hal yang trauma. Itu yang bikin kamu sulit membuka diri, sulit apa ya, kayak punya trust issue ya sama orang tuh, terutama sama orang baru. Kamu tuh galau banget kalau nggak ada komunikasi sama seseorang, siapapun orangnya ya. Jadi kayak takutnya tuh lebih kayak kamu ada salah atau enggak,
kadang ya ngerasa kesepian juga kalau orang terdekat tuh marah ya sama kamu, nggak mau ngomong sama kamu. Tapi ada yang bilang kayak gitu. Ada juga nih yang bilang kamu tuh sulit banget buat diajak komunikasi. Even di telepon aja tuh susah ya. Jadi kayak agak-agak slow respon. Di telepon, di chat. Jadi mereka kayak gemes sendiri sama kamu. Ada orang lain gak sih yang bisa hubungin ke kamu nih gitu. Misalnya keluarga atau siapa yang lagi bareng sama kamu. Karena mereka ngerasa kamu tuh slow respon banget ya. Ada sisi kamu ini yang keibuan. Nah, orang-orang ini suka banget sebenarnya. Terutama dia suka banget sisi kamu yang keibuan. Perhatian, kamu tuh bisa merawat diri kamu sendiri, apalagi merawat yang lainnya ya. Nah, dilihat kamu tuh perhatian, ada sifat nurturing terhadap sesama siapapun. Terutama terhadap anak-anak nih. Banyak anak-anak yang suka sama kamu juga ya. Suka main, ya pokoknya suka lah, anak-anak kecil maksudnya ya. Kamu orangnya udah cukup dewasa, bisa dibilang ya oke lah ya. Dia melihat kamu, kadang tuh kamu kayak punya dua kepribadian kan ya. Ada sisi kamu yang dark, ada sisi kamu yang full color. Gimana nih maksudnya Kak? Jadi ada kadang sisi kamu tuh yang kelihatannya ya kayak aduh lagi negatif gitu ya. Misalnya pergi-pergi ke tempat-tempat negatif, contohnya ya. Tapi ada juga dari kalian nih, masih satu orang yang sama, tetap kamu, tapi kadang ada sisi kamu juga yang kadang pengen hang out gitu ya. Hang out ke tempat gak baik. Apa tuh hang out ke tempat gak baiknya. Nah, jadi kamu punya dua kepribadian. Ada sisi kamu yang bisa ngelakuin apa aja yang baik, tapi ada sisi kamu juga yang suka ngelakuin hal yang buruk gitu ya. Tapi kamu orangnya very welcome terhadap siapapun yang mau mendekat, mau membuka diri ke kamu, mau masuk ke dunia kamu, mau masuk ke komunitas atau geng atau apalah. Kamu very welcome orangnya. Dia melihat kamu tuh ya hatinya tuh kalau dia satu-satu, entah ada seseorang, pasangan atau seseorang yang kamu sayang. Kalau dia satu tuh satu, kayak berpendirian lah, susah buat move on juga susah buat berpaling. Kamu udah yakin banget sama pilihan kamu, kamu pasti fokusnya ke situ. Dan kamu tegas juga sih dalam relationship, katanya dalam love life. Kalau udah ada pasangan gitu ya, kamu kayak sulit buat ada seseorang nih misalnya ya fortingin kamu atau apa ketika kamu udah punya pasangan. Kamu sulit banget buat digoda katanya. Ya, sulit buat tertarik sama orang lain ketika kamu ada pasangan. Kamu senang banget kalau ketemu seseorang yang frekuensi apapun ya hubungannya, mau teman, mau pasangan atau apa, kamu kelihatan happy-nya kalau ketemu seseorang yang sefrekuensi. Dan ya kamu senang sih ketemu orang baru, kenal sama orang baru ya, kayak temenan gitu sama orang baru kamu kenal. Kamu senang gitu, kamu happy. Tapi kamu gak terlalu banyak terbuka soal karir atau pekerjaan kamu. Entah ini maksudnya apa, ke siapa aku juga bingung. Tapi ya kamu gak terlalu banyak terbuka tentang pekerjaan atau karir kamu. Ya mungkin itu menurut kamu itu sangat privacy ya. Ada sisi dalamnya diri kamu yang benar-benar kamu nggak terbuka ke seseorang. Tapi ada yang bilang sisi dalamnya kamu tuh benar-benar nggak terbuka, dan padahal orang tuh penasaran katanya, pengen tahu banget sisi dalamnya kamu itu. Entah soal apa, tapi ada yang bilang kayak gitu. Dan kamu orangnya tuh ekspresif banget. Kalau baper banget, kalau sedih banget ya. Kalau happy banget. Kamu bisa mengekspresikan apa yang kamu rasakan, walaupun ada sisi kamu yang misterius. Dan orang-orang sekitar kamu, dia pun ya termasuk kerasa banget kalau kamu tuh sayang sama dia, sayang sama mereka. Karena kamu benar-benar memprioritaskan orang-orang yang kamu sayang. Jadi kelihatan banget kalau kamu tuh sayang sama seseorang. Ya, benar-benar care, perhatian, terus love language kamu tuh apapun lah ya, mau
mau giving or receiving gifts, mau love language yang word of affirmation, act of service, ya, quality time, anything. Pokoknya bener-bener kamu tuh orangnya sangat perhatian, bucin juga, ya, ekspresif. Kamu juga sangat menjaga apapun yang kamu katakan, ya. Kalau komunikasi sangat menjaga perkataan kamu, supaya orang nggak tersinggung atau tersakiti sama apa yang kamu ucapkan. Coba kita lihat lagi. Dia melihat kamu, ya, apa ya, ada sisi kamu tuh sama sih yang tadi, ada sisi kamu yang tertutup, kayak kamu nggak sharing atau terbuka entah di sosial media atau ke dia, ya, kamu nggak cerita, ya. Kamu kalau sedih juga jarang banget terbuka katanya, menyimpan kesedihan itu sendiri, kayak orang nggak perlu tahu menurut kamu, ya. Dan ada juga yang bilang kalau kamu tuh udah cukup mapan, pintar banget katanya dalam mencari uang, dalam berkarir, ya. Kamu suka foto-foto nih, foto atau video. Beberapa dari kalian suka buat foto-foto atau suka mengabadikan momen, ya, dan mungkin diposting juga di sosial media. Jadi beberapa ada yang bilang seperti itu. Dan kalian itu anak sosmed banget katanya, entah aktif atau enggak, tapi ada yang bilang kamu tuh cukup aktif di sosial media. Dan kamu nggak pilih-pilih teman, sama siapapun mau, ya, kenal, bergaul, ya, mau aja. Dan ada sisi kamu tuh yang kadang pikiran kamu tuh out of the box, pikiran kamu tuh beda dari yang lainnya. Ada sisi kamu tuh yang bebas, kayak, ya, kamu nggak suka yang diatur atau dikekang juga. Dan apa ya, tuh beberapa dari kalian hidupnya cukup stabil, ya, fokus dalam bekerja, benar-benar yang career minded juga sih kalian nih orangnya. Gak suka apa ya, gak suka konflik, gak suka keributan. Dan kamu tuh sangat support orang-orang sekitar kamu katanya, ya, apapun yang mereka lakukan kamu support. Oke, itu aja gengs, ya. Nanti kita lanjut di tema berikutnya. Dan ini ada yes or no question, ya. Seperti biasa aku dari kemarin yes or no question mulu, ya. Yaudah, nggak apa-apa. Soalnya aku ngeliat durasinya sih, kalau durasinya agak-agak mepet, aku pasti pakai yes or no question. It's okay kan? Karena ini kan kita lagi melihat apa sih, readingan yang tentang personality. Jadi no need to share about zodiac gitu, ya. Soalnya kalau pilih-pilih zodiac tuh kayak nggak relate kalau lagi baca tentang personality dan karakter. Oke, ini ada yes or no question. Siapin pertanyaannya apa? Boleh di-post dulu kalau bingung, ya, mau bertanya apa. Aku ikut bikin pertanyaan, biar seru. Udah. Jawabannya adalah yes. Oke, itu aja gengs. Thank you for watching, ya. Don't forget to stay positive with your heart, mind and soul. Selamat berpuasa dan I love you all. Bye bye.